Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Kutukan di Malam Pertama. Pada bagian ketiga, cerita ini ditulis oleh Kak Zakaria 8988. Tak pernah lupa, Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, baiklah langsung saja kita mulai ke kelanjutannya dan selamat mendengarkan. Kepala Sulis bersandar di dada Umar, begitupun dengan Bu Susi yang baru saja mendengar cerita masa lalu Pak Wadi yang pernah menghamili kekasihnya. Tetapi ia ditinggalkan begitu saja. Bu Susi menangis dalam pelukan Pak Wadi. Ia tidak pernah menyangka jika suaminya dulu meninggalkan Gina demi menikahinya. Puluhan tahun menyimpan rahasia kisah cintanya dengan Gina, akhirnya terungkap semua. Pak Wadi mencoba melupakan Gina dan tidak berusaha mencari informasi tentang kekasihnya itu. Sejak menikahi Susi, Pak Wadi merasa bahagia dan tidak ingin berpisah dengannya. Pak Wadi sangat mencintai Bu Susi. Semenjak menikmati malam pengantinnya dengan Susi, Pak Wadi berjanji akan menjadi pria baik-baik dan setia hanya pada Susi seorang. Pak Wadi menyadari keberuntungannya mendapatkan Susi yang masih perawan, sedangkan dirinya sudah tidak perjaka, bahkan menghamili kekasihnya. Ia berikrar kepada diri sendiri untuk menjadi suami setia. Hingga setahun kemudian, lahirlah seorang bayi mungil berparas tampan yang diberi nama Umar Syah. Kebahagiaannya semakin lengkap dengan lahirnya sang buah hati. Kehadiran Umar dalam kehidupan perkawinannya memberikan semangat untuk lebih giat bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi Susi, termasuk tipe istri yang tidak banyak menuntut ini itu segala macam. Sifatnya yang keibuan dan sangat sabar mengurus sang anak, makin menambah kasih sayang Wadi kepada istrinya. Hari demi hari dilalui dengan penuh bahagia. Umar tumbuh menjadi anak yang rajin dan pintar di sekolah. Peringkat pertama selalu ia dapatkan di kelasnya. Demi fokus membesarkan Umar, Bu Susi dan Pak Wadi sepakat untuk tidak lagi menambah keturunan. Jadilah Umar satu-satunya putra kesayangan yang menjadi kebahagiaan keluarga. Pak Wadi bersyukur memiliki putra sebaik Umar. Umar tidak seperti dirinya yang suka tebar pesona hingga sanggup menjerat wanita ke dalam pelukannya. Masa lalunya yang buruk, melakukan hubungan terlarang sampai pacarnya hamil, tak ia dapati dari putranya. Suatu hari, Umar berterus terang kepada orang tuanya jika ia sedang dekat dengan seorang gadis bernama Dewi. Mereka bertemu di rumah sakit dan Umar jatuh cinta kepadanya. Tak ingin lama-lama pacaran, Umar mengutarakan keinginannya untuk segera menikahi Dewi. Setelah doa restu didapat, akhirnya pernikahan Umar dan Dewi dilangsungkan. Dewi sangat bahagia dapat bersuamikan Umar, yang di matanya adalah lelaki baik dan selalu bersikap santun. Namun, satu hal yang membuat Dewi ketakutan adalah mimpi buruk yang dialaminya sehari sebelum menikah dengan Umar. Dewi tidak menceritakan perihal mimpinya pada ibu bapaknya, tetapi ke Umar dia cerita. Hingga terjadilah tragedi malam pertama yang menewaskan Dewi secara misterius pada saat Umar sedang menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dengan kepergian Dewi, Umar merasa terpukul. Walau begitu, Umar tidak mau larut dalam kesedihan. Dewi telah berpulang, dan Umar berharap dapat menemukan pengganti Dewi yang pernah menjadi istrinya walau hanya sesaat. Bertemulah ia dengan Vika, teman semasa sekolah yang membuatnya jatuh cinta. Merasa cocok satu sama lain, Umar memutuskan menikahi Vika. Kekhawatirannya akan tragedi malam pertama kembali terulang di malam kedua pernikahan Umar dengan Vika. Meski sebelumnya Umar harus menunda malam pertamanya. Tetapi yang terjadi kemudian sesuai dengan ketakutannya. Vika meninggal, persis seperti kematian Dewi sebelumnya.
Umar menemukan kejanggalan. Ada sesuatu yang menjadi penyebab di balik kematian Dewi dan juga Vika. Umar ingin menyelidikinya. Namun terlebih dahulu, Umar ingin kembali menikah untuk mendapatkan satu kesamaan menjelang terjadinya malam pertama. Bu Sumi mengenalkannya pada Sulis, gadis montok yang memiliki pantat bahenol. Sulis yang manja dan cantik, sangat disayang Umar. Umar tidak ingin kehilangan istri untuk ketiga kalinya. Itu sebabnya ia memanggil Abah Amin atas bantuan sahabatnya Juki untuk menguak tabir misteri yang menyelubungi perkawinannya. Kenapa Bapak tega meninggalkan dia? Padahal kalau saat itu Bapak jujur, Ibu bisa menerima jika kita tidak berjodoh. Meskipun Ibu sangat mencintai Bapak. Ucap Bu Susi terharu sambil memandang wajah Wadi. Sudahlah Bu, itu sudah masa lalu. Yang penting Bapak merasa bahagia beristrikan Ibu dan memiliki Umar. Menyesal pun tiada berguna. Nasi sudah menjadi bubur. Siapa yang menciptakan keburukan di masa lalu, suatu saat akan menerima karma. Maafkan Bapak Umar. Karena kesalahan Bapak, kamu harus menanggung akibatnya. Pak Wadi tidak sanggup menahan bulir air bening yang mendesak keluar dari pelupuk matanya. Wanita bernama Gina telah meninggal bunuh diri karena dia merasa kehilangan atas harapan yang mustahil ia dapatkan. Hal seperti ini memang sering terjadi. Bahkan Abah pernah mengobati seseorang diakibatkan kecerobohan kedua orang tuanya hingga membuatnya tewas di depan mata Abah sendiri. Sekarang sudah jelas, Gina mengeluarkan sumpah serapah dan kutukan sesaat sebelum dia bunuh diri mengakhiri hidupnya. Kekecewaan yang mendalam dan rasa sakit hati mengantarkannya pada gerbang kematian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Setelah menjelaskan terawangannya, Abah Amin kembali menyalakan rokok kreteknya. Juki yang sendiri tadi ikut mendengarkan, akhirnya buka suara. Lalu, apakah Sulis akan mengalami kejadian serupa, Bah? Tanya Juki yang sekilas menatap Sulis yang masih didekap oleh Umar. Abah menarik nafas panjang, lalu dihembuskannya bersama kepulan asap rokok. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Sepertinya arwah penasaran wanita itu selalu mengikuti istri Muna Umar. Kata Abah Amin yang membuat Umar dan Sulis terkejut. Lalu apa yang harus kami lakukan, Bah? Setidaknya mencegah agar wanita itu tidak membunuh Sulis. Saya tidak mau lagi kehilangan istri. Dan saya juga tidak mau dituduh lelaki tukang kawin. Walaupun saya bukan seorang buaya. Kilah Umar. Iya jelas atuh, Mas bukan buaya. Kalau Mas Umar buaya, ntar Sulis disangka kawin sama siluman buaya yang berwajah ganteng seperti Mas Umar. Perkataan Sulis mencairkan suasana yang lumayan tegang. Kalau silumannya ganteng kayak si Umar mah, pasti cewek-cewek pada mau, Lis. Celetuk Juki sambil menjeruput sisa kopinya. Ah, Sulis mah nggak mau. Apa enaknya tidur sama buaya? Yang ada, Sulis nanti dicapluk sama mulutnya yang lebar itu. Sulis masih saja melempar candaan. Allah sangat membenci seseorang yang meninggal karena bunuh diri. Untuk mengembalikan arwahnya pun rasanya mustahil. Karena Abah Amin menggantung ucapannya. Karena apa, Bah? Desak Pak Wadi penasaran. Hanya Bapaklah yang bisa mengakhiri semua kemelut ini. Maksudnya apa, Bah? Tanya Umar. Si Abah terdiam sejenak, kemudian meminta Bu Susi membawa segelas air putih ke hadapannya. Setelah membaca doa-doa, Abah meminta Sulis untuk meminumnya. Setelah ini, Abah tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ketahuilah, sesuatu yang pergi karena menyimpan kebencian, ia akan datang untuk menuntut balas.
Karma akan berlaku pada setiap manusia yang berbuat sesat tanpa memikirkan akibatnya. Setelah misteri kematian Dewi dan Vika terkuak, Abah Amin pun pamit undur diri. Jangan pulang dulu Ki, temenin gue di sini. Cegah Umar. Senang bro, gue akan selalu nemenin lo kok. Dan untuk Sulis, kalau ngantuk tidur aja di sini. Jangan tidur di kamar sendirian, nanti ada hantu loh. Juki menangkupkan kedua tangannya di atas kepala. Ah, Mas Yuki mah nakutin Sulis aja. Sulis kembali memeluk Umar. Malam tiba, Umar dan Sulis masih asik menonton film di TV. Saat Sulis ingin buang air, ia minta diantar oleh Umar. Mas, Sulis mau pipis, anterin yuk. Ayo, Mas gendong ya. Umar pun menggendong tubuh Sulis menuju kamar mandi. Tengah malam, saat semua penghuni rumah tertidur pulas, sosok putih berdiri di ujung tempat tidur Pak Wadi. Perlahan-lahan, selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap ke bawah. Ah, Bapak, jangan ditarik dong selimutnya. Ibu kedinginan. Ujar Bu Susi setengah sadar karena merasakan selimutnya ditarik. Kalau kedinginan peluk Bapak aja Bu, kata Pak Wadi yang menarik kembali selimutnya tanpa membuka mata. Tak lama kemudian, Pak Wadi merasakan ingin buang air kecil. Bergegas ia bangkit dari tidurnya. Saat di kamar mandi, tiba-tiba lampu mati mengagetkan Pak Wadi. Ia meraba-raba untuk mengambil air dengan gayung. Setelah membasuh, tangannya mencari-cari pintu untuk keluar. Namun, bukan pintu yang ia pegang, melainkan sesuatu yang empuk seperti tubuh seseorang. Siapa ini? Ibu! Baginya kaget, suasana gelap gulita di kamar mandi membuatnya kesulitan menelisik sosok yang ada di hadapannya. Tangannya masih meraba sesosok tubuh saat suara perempuan terdengar halus di telinga Pak Wadi. Mas Wadi, peluklah aku. Kau masih ingat aku bukan? Suara itu terdengar lirih menembus telinga Pak Wadi, sehingga tangan dan tubuhnya gemetar saat menyadari ia mengenal suara itu. Gina, sebutnya teringat seorang wanita yang pernah ia tinggalkan. Pak Wadi semakin ketakutan saat tangannya ada yang menyentuh, terasa dingin di kulit. Dalam kegelapan ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Gina. Maafkan, Masmu ini Gina. Mas memang bersalah padamu. Tetapi jangan ganggu Mas seperti ini. Tangan dingin itu mulai merayap ke leher. Pak Wadi mencium aroma parfum yang dulu sangat ia kenal. Iya, parfum yang selalu Gina semprotkan sebelum pergi bersamanya. Maukah Mas bercinta lagi denganku? Sudah lama aku merindukan belayan hangatmu. Oh, Mas Wadi, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tinggalkan aku? Suara Majagina terdengar di dekat telinga Pak Wadi. Walau begitu, Pak Wadi tetap tak bisa melihat sosok Gina. Yang ia rasakan saat itu hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Kau sudah meninggal, Gin. Jangan ganggu Mas lagi. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Pak Wadi tidak melihat sosok apapun di kamar mandi. Buru-buru ia meraih gagang pintu, lalu keluar dengan tergesa-gesa. Sebelum sampai di tempat tidur, ketukan pintu mengagetkannya. Ia berpaling ke arah pintu, kemudian melihat Bu Susi yang masih tertidur pulas. Pak Wadi tidak tahu siapa yang mengetuk pintu. Kembali, suara ketukan pintu terdengar. Pak Wadi terperangah. Karena penasaran, ia berjalan cepat menuju pintu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Pak Wadi tahu, Gina masih terus mengerjainya. Kemudian ia menutup pintu kembali. Saat berjalan menuju ranjang, terdengar suara seseorang memanggilnya. Mas Wadi, tolong aku. Dek, Pak Wadi tahu itu suara Gina. Cepat ia berbalik ke arah pintu. Pak Wadi teringat kata-kata Abah Amin bahwa dirinya lah yang bisa menghentikan kemelut
yang tengah dihadapi keluarganya, terutama Umar. Tanpa membangunkan Bu Susi, Pak Wadi memberanikan diri keluar kamar. Suasana ruangan yang gelap. Pak Wadi menangkap bayangan seseorang di dekat tirai kaca ruang tamu. Ia merasa yakin jika itu adalah Gina. Kemudian, Pak Wadi melangkah menuju keberadaan sosok Gina. Tiba di sana, ia masih melihat Gina yang berdiri membelakangi, walaupun terlihat samar. Tangan Pak Wadi menyentuh saklar lampu, lalu memencetnya. Namun, ruangan tetap gelap. Pak Wadi merasa heran. Jelmaan sosok Gina tiba-tiba menghilang. Disusul suara tangisan seorang wanita dari arah luar. Perlahan, Pak Wadi mengayunkan langkah menuju pintu utama. Diputarnya kunci, lalu ia buka pintunya. Keadaan teras dan halaman rumah yang temaram membuat Pak Wadi menajamkan penglihatan, memperhatikan keadaan sekitar. Tetapi ia tidak melihat apapun. Sementara itu Bu Susi masih tertidur pulas di kamarnya. Ia tidak tahu jika suaminya tak berada di sampingnya. Ketika tangan Bu Susi hendak memeluk Pak Wadi, ia tak merasakan keberadaan suaminya. Bu Susi lalu membuka mata dan memanggil Pak Wadi. "Pak, Bapak di kamar mandi ya?" teriaknya sambil matanya memandang ke arah kamar mandi. Tetapi Bu Susi tidak mendapatkan sahutan. Kemudian ia bangun, pelan-pelan turun dari tempat tidur, lalu melangkah menuju kamar mandi. Saat melihat keadaan di dalam, tidak ada siapapun. Bu Susi merasa heran. Kemana sih Bapak? Apa dia lagi ke dapur? Batin Bu Susi. Bergegas ia menuju dapur untuk mencari Pak Wadi. Namun di sana juga tidak ada. Bu Susi mulai dilanda perasaan khawatir. Ia ayunkan langkah menuju kamar Umar. Saat tiba di depan pintu kamar Umar, Bu Susi merasa ragu untuk mengetuknya. Umar dan Sulis pasti tengah terlelap, tetapi ia tidak tahu di mana Pak Wadi. Akhirnya, Bu Susi terpaksa mengetuk pintu juga. Ia harus memberitahukan kepada putranya jika Pak Wadi menghilang. Umar terjaga saat mendengar ketukan pintu. Begitu pula Sulis yang tengah memeluknya. "Siapa yang ketuk pintu, Mas? Emang jam berapa sekarang?" Sulis bertanya dalam keadaan mata masih tertutup. "Nggak tahu, Dek. Mas mau lihat dulu." "Jangan dibuka, Mas. Sulis takut. Dia bukan manusia." "Sudah, Lalis. Jangan berpikiran yang enggak-enggak. Siapa tahu itu ibu." Imbuh Umar yang kemudian melangkah perlahan menuju pintu. Sulis masih terbaring di tempat tidur saat Umar membuka pintu. Pintu terbuka. Umar melihat ibunya dengan ekspresi wajah gelisah. "Ibu, kenapa, Bu?" "Bapakmu, Mar. Bapakmu gak ada." "Apa? Bapak gak ada?" "Iya, Mar. Sewaktu ibu bangun, Bapak sudah gak ada di kamar. Ayo kita cari, Mar. Ibu khawatir terjadi sesuatu dengan bapakmu." Bu Susi menarik tangan putranya. Sulis yang mendengar pembicaraan Umar dengan ibunya lantas bangun. "Sulis ikut, Mas. Jangan tinggalin Sulis sendiri," katanya sembari turun dari ranjang. "Bentar, Bu. Aku mau cuci muka dulu," kata Umar yang langsung berjalan menuju kamar mandi. Sedangkan Sulis menghampiri mertuanya. "Memang Bapak kemana, Bu? Kok bisa gak ada?" "Ibu juga gak tahu, Lis. Pas ibu bangun, Bapak udah gak ada. Dicari ke dapur juga gak ada. Oh iya, Lis. Malam ini aman-aman aja kan?" Bu Susi menatap Sulis yang berdiri di dekat pintu. "Aman, Bu." "Kalian belum?" "Belum, Bu. Sulis belum diapa-apain sama Mas Umar. Mas masih takut Sulis melihat sosok putih itu," jawab Sulis sembari menoleh ke Umar yang baru keluar dari kamar mandi. "Kalau gitu Sulis ikut cari Bapak yuk," ajak Bu Susi. "Iya, Bu, tapi Sulis mau cuci muka dulu." Ketiganya lalu mencari Pak Wadi bersama-sama. Sampai di ruang tamu, mereka melihat pintu terbuka. Saat dilihat tidak ada siapapun di luar, Umar berjalan ke pintu pagar. Ia celingukan ke kiri dan ke arah kanan jalan.
Gak mungkin Bapak pergi jauh. Pintu pagar masih tertutup rapat, kata Umar. Lalu, kemana bapakmu, Mar? Bu Susi semakin gelisah karena belum menemukan Pak Wadi. Singkatnya, azan subuh berkumandang di masjid. Bu Susi yang masih terlelap merasa ada yang membangunkan. Siapa lagi kalau bukan suaminya. Bu, bangun bu, udah azan subuh. Seperti biasa, Pak Wadi membangunkan istrinya. Ketika membuka mata, Bu Susi mengerjap-ngerjapkan. Dia tidak melihat Pak Wadi. Di kamar mandi pun tidak terdengar suara gemericik air. Umar yang baru selesai mandi, berjalan menghampiri pintu yang diketuk oleh Bu Susi. Bapak nggak ada, Mar. Padahal dia tadi bangunkan ibu. Wajah Bu Susi tampak cemas. Masa sih bu, udah dicari ke depan? Sudah, tetap nggak ada, Mar. Kemana ya? Nanti kita cari bu. Umar mau sholat dulu. Ya udah, ibu juga mau sholat. Setengah jam kemudian, Umar keluar lalu memanaskan mesin motor. Mas, Sulis mau ikut cari bapak boleh ya? Sulis berdiri di teras rumah sambil memandang suaminya. Boleh Lis, bilang dulu ke ibu. Sulis langsung ke ruang belakang untuk berpamitan pada Bu Susi. Ya sudah, Sulis ikut saja. Moga-moga bapak ketemu ya, Lis. Harap Bu Susi yang sudah mencari ke sekitaran rumah, namun tetap saja tidak menemukan Pak Wadi. Duh, kemana sih si bapak, bikin cemas aja, kata Sulis yang lagi dibonceng Umar. Saat berhenti di dekat lampu merah, dua pengendara motor yang berada di samping kanan Umar bercakap-cakap. Ngeri juga ya, korban yang tertabrak kereta api. Mana orang yang bapak-bapak lagi? Kasihan keluarganya yang ditinggalkan ya, kata yang duduk di depan dengan memakai helm. Iya, katanya nggak ada orang pun saksi mata yang melihat peristiwa kecelakaan itu. Banyak yang mengira kejadiannya tadi malam di saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Timbal yang duduk di belakang. Iya ya, dari mulutnya sampai keluar darah. Mungkin karena benturan yang sangat keras, balas yang duduk di depan. Lampu berganti hijau, pertanda para pengguna jalan boleh melajukan kendaraan. Umar yang mendengar percakapan dua orang tadi teringat bapaknya. Begitu juga Sulis. Ia malah menduga jika korban yang ketabrak kereta adalah Pak Wadi. Kita kemana, Mas? Tanya Sulis waktu Umar putar balik. Nanti juga Sulis tahu. Pikiran Umar sudah tidak menentu. Jangan-jangan yang diomongkan barusan adalah bapaknya. Agak kencang Umar melajukan motornya, membuat Sulis memeluk erat pinggang Umar. Jangan kencang-kencang dong, Mas, kendaraannya pada seliweran gitu, hati-hati. Sulis menekan pegangan tangannya di perut Umar. Mas penasaran sama korban kecelakaan kereta yang tadi diomongin. Takutnya... Umar tidak melanjutkan ucapan saat melihat seseorang yang ia kenal melambaikan tangan dari arah berlawanan. Sebelum menyeberang mendekati motor Umar yang sudah berhenti ke tepi. Ada apa, Mang? Tanya Umar yang melihat wajah Mang Didin tegang. Numar, bapak kamu. Bapak kenapa? Dia ketabrak kereta, Mar. Mayatnya ditemukan tewas tak jauh dari rel dekat jalan Cimaragas, beritahu Mang Didin. Apa? Setengah tak percaya Umar berkata. Bener, Mar. Pak Wadi ketabrak kereta. Atau mungkin bunuh diri. Nggak tahulah, Mamang. Pokoknya kamu lihat sekarang keadaan bapakmu di sana. Jelas Mang Didin dengan nafas memburu. Dirinya juga tidak menyangka Pak Wadi bisa mengalami kecelakaan kereta. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, Umar melajukan motornya ke arah jalan Cimaragas ditemani Mang Didin. Tenang, Mas, jangan buru-buru, Mas harus kuat, kata Sulis di belakang Umar. Saat menyikap kertas koran yang menutupi jasad Pak Wadi, Umar terkejut bukan kepalang. Bapak! Umar berteriak histeris memanggil Pak Wadi. Bapak! Tak kalah kaget, Sulis memekik menyebut mertuanya.
Umar dan Sulis menangisi jasad Pak Wadi yang terbujur kaku. Orang-orang yang menyaksikan ikut terharu dan meneteskan air mata. Kenapa ini harus terjadi, Pak? Kenapa? Kenapa Bapak pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kami? Umar masih menyesali kelalaiannya yang tidak mengetahui kepergian Pak Wadi sampai ditemukan sudah tidak bernyawa. Sudah, Mar. Lebih baik kita segera urus jenazah bapakmu. Jangan biarkan jasad bapakmu kelamaan di sini. Mang Didin, yang merupakan tetangga dekat Pak Wadi, mengingatkan. Setelah menyeka air matanya, Umar pun menguatkan hati menerima musibah itu. Yang ia pikirkan adalah reaksi ibunya nanti saat mengetahui kematian Pak Wadi. Ketika jenazah Pak Wadi tengah dimandikan, Juki dan Abah Amin bicara empat mata tak jauh dari tenda pemandian dari mayat. Jadi setelah kematian Pak Wadi, arwah Gina tidak akan mengganggu Sulis lagi, Bah? Juki bertanya pelan. Insya Allah, mungkin memang kematian Pak Wadi lah yang diinginkan oleh arwah perempuan itu. Tapi si Umar jangan buru-buru pakai si Sulis. Peringatkan dia untuk tidak terburu-buru. Kalau soal itu mah gampang, Bah. Si Umar juga pasti ngerti lah, gak perlu dikasih tahu. Jadi perempuan yang dihamili Wadi matinya dengan nabrak kereta gitu, Mbah. Ih, ngeri banget ya, Bah. Balas dendamnya juga sangat kejam. Lirih Juki membayangkan tragisnya kematian Pak Wadi. Kematian setiap orang sudah ada jalannya masing-masing. Semoga Pak Wadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pungkas Abah Amin disambut jawaban Amin oleh Juki. Bu Susi yang cukup lama tidak sadarkan diri setelah mengetahui kematian suaminya, akhirnya tersadar sesaat sebelum jenazah Pak Wadi hendak dikebumikan. Lelehan air mata tak henti mengalir di pipinya. Sulis terus menemani Bu Susi. Kesedihan yang Sulis rasakan tak sebanding dengan apa yang dirasakan ibu mertua yang harus kehilangan suami akibat insiden bunuh diri yang dilakukan bapak mertuanya. Proses pemakaman berlangsung hikmat, ditambah cuaca teduh karena mendung, seakan ikut mengiring kepergian Pak Wadi untuk selama-lamanya. Bela sungkawa datang dari tetangga, kerabat, dan juga rekan yang mengenal keluarga Pak Wadi. Walaupun kematiannya menimbulkan tanda tanya besar di hati orang-orang. Kenapa Pak Wadi mati bunuh diri? Padahal dia memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Tahlilan diadakan selama sepekan di rumah Bu Susi. Selama itu, Juki tidak pernah absen menemani Umar setiap malam. Rasa kehilangan bapak tercinta yang sangat menyayangi dirinya terkadang membuat Umar masih tidak percaya dengan kepergian Pak Wadi. Masih terbayang jelas wajah rasa bersalah Pak Wadi saat memelas meminta maaf kepadanya. Umar tidak menyangka kematian akan memisahkan mereka secepat itu. Ayah yang sangat menyayanginya tak akan pernah ia lihat lagi. Hanya kenangan yang terukir dalam ingatan yang akan selalu menemani Umar saat merindukan sosok sang ayah. Bu, ikut kita ke pasar malam ya, mumpung sekarang malam minggu. Ajak Umar kepada Bu Susi yang baru keluar dari kamar setelah menunaikan sholat maghrib. Kalian sajalah yang pergi, biar ibu nunggu di rumah, kata Bu Susi merasa malas untuk bepergian. Gak boleh, pokoknya ibu harus ikut. Nanti kita beli bakso beranak yang gede, ibu mau kan? Sulis memaksa Bu Susi untuk ikut. Akhirnya Bu Susi mengalah. Ia pun ikut pergi ke pasar malam diantar Mang Didin, bareng dengan Umar yang membonceng Sulis. Ketikanya asik menikmati keseruan wahana yang ada di pasar malam. Bu Susi juga merasa terhibur, apalagi Umar menawarinya untuk membeli sesuatu. Namun Bu Susi enggan, ia tidak menginginkan apapun. Ia sudah merasa bahagia bisa menemani anak dan menantunya jalan-jalan ke pasar malam. Mas, Sulis pengen sosis, rengeknya kepada Umar. Boleh, ibu mau juga? Tanya Umar. Bu Susi menggelengkan kepala. Ibu mah gak usah, Mar, masih kenyang sama bakso, tolak Bu Susi.
Ketika Bu Susi dan Umar tengah melihat-lihat suasana keramaian di sana, mata Sulis menangkap sosok seseorang perempuan yang berdiri di dekat kincir angin. Wanita itu tersenyum ke arah Sulis. Sulis merasa heran karena ia tidak mengenal perempuan itu. "Mas, ada perempuan yang lagi liatin Sulis. Dia tersenyum ke Sulis. Mas lihat gak?" Sulis menanyai Umar yang berdiri di sampingnya. "Itu loh mas, deket kincir angin. Masa gak lihat sih?" Netra Umar menatap ke tempat yang disebut oleh Sulis, tapi ia tidak melihat apapun. Umar menajamkan penglihatan, namun tetap ia tidak melihat siapapun. "Mana Lis? Mas gak melihat siapa-siapa." "Masa sih mas? Orang jelas banget gitu. Tuh, dianya tersenyum sama Sulis. Wajahnya cantik loh mas." Sulis berkata lirih sambil terus memperhatikan perempuan yang sedang tersenyum ke arahnya. Sekilas Sulis menatap Umar, lalu kembali mengalihkan pandangan ke arah perempuan tadi. Tapi Sulis tidak melihat perempuan itu. "Ih, kok hilang?" Sulis bergumam. Emang gak ada siapa-siapa Lis, itu cuma perasaan Sulis aja. Makanya jangan kebanyakan bengong, jadi halusinasi kan?" Jari Umar mencolek hidung bengir Sulis. "Ih, Sulis itu gak halusinasi loh mas. Beneran, Sulis tadi lihat perempuan yang lagi senyum." Sulis tetap kekeh dengan penglihatannya. "Ya sudah. Habisin dulu sosisnya, baru kita pulang. Udah puas kan jalan-jalannya?" "Iya Lis, ibu juga mau pulang. Udah pengen rebahan." "Iya bu, Sulis mau habisin dulu sosisnya." Banyaknya pengunjung yang datang karena bertepatan dengan malam minggu. Umar, Sulis, dan Bu Susi jalan beriringan menuju arah pulang. Walaupun Sulis masih penasaran dengan sosok perempuan yang dilihatnya, ia coba menghalau pikiran buruk. Sembari berjalan, Sulis bergelayut manja di lengan suaminya. Setelah menelpon Mang Didin, mereka pulang bersama-sama. Begitu sampai di rumah, Didin mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Ia merasa lelah dan kakinya pegal-pegal. Sedangkan Bu Susi langsung masuk ke kamarnya. Umar mengunci pintu. Dilihatnya Sulis yang masih sandaran di sofa sambil memejamkan mata. Umar menghampiri istrinya lalu duduk di samping Sulis. "Jalan-jalan udah, perut kenyang, tinggal tidur." Tangan Umar mengusap-usap kepala Sulis. Siapa ya mas? Perempuan tadi. Sulis masih kepikiran." "Sudahlah, jangan dipikirkan terus. Masuk kamar yuk, mas pengen peluk Sulis." Umar mengedipkan sebelah mata, membuat Sulis tersenyum bahagia. Selesai sholat berjamaah, Umar mengajak Sulis menonton TV. Tiba-tiba Sulis kepingin nonton film horor, tapi Umar mencegahnya. "Jangan film horor. Ingat, kematian bapak belum genap 40 hari. Tinggal beberapa hari lagi. Lebih baik kita nonton film romantis atau action." Mendengar larangan Umar, Sulis diam saja. Umar bukannya tidak mau mengabulkan keinginan Sulis. Ia hanya tidak ingin ketakutannya menjadi kenyataan. Terlebih Sulis telah melihat sosok perempuan di pasar malam yang tidak Umar lihat. Meskipun Pak Wadi telah meninggal, Umar masih percaya arwah bapaknya masih ada di sekitar rumah. Itu sebabnya Umar berusaha menahan diri untuk tidak menyentuh Sulis sebelum 40 hari. Sulis terdiam dalam dekapan Umar. Sejak persuamikan putra tunggal Pak Wadi dan Bu Susi itu, belum pernah sekalipun Sulis merasakan indahnya malam pertama. Meski begitu, Sulis berusaha mengerti kenapa hal itu tidak Umar tunaikan, padahal Sulis sangat ingin merasakannya. "Kenapa Mas belum menggauli Sulis? Kan bapak sudah meninggal. Itu artinya arwah perempuan itu tidak akan mengganggu Sulis lagi." Sulis berkata sebagai bentuk protesnya. Mendengar perkataan istrinya, Umar semakin merangkul Sulis. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Mas bukannya gak mau, Lis. Sebagai laki-laki normal, Mas sangat ingin merasakannya. Tapi untuk saat ini,
Bisa memeluk tubuh Sulis saja sudah bikin Mas bahagia. Mas harap Sulis mengerti. Mas lakukan ini karena Mas tidak mau kehilangan Sulis. Mas sangat menyayangi Sulis. Terbukti kan? Sampai saat ini Sulis masih berada di samping Mas. Elusan lembu di kepala membuat Sulis memejamkan mata. Dirinya sadar Umar tidak ingin kehilangannya. Apa yang terjadi pada Dewi dan Vika telah menjadikan Umar lebih berhati-hati sebelum benar-benar siap melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Di sela-sela waktu istirahat kerjanya, Umar menelpon Juki. Ia sampaikan apa yang dilihat Sulis sewaktu di pasar malam. Lo yakin dia arwah pacarnya bapak? Tanya Umar. Yakin gue Mar. Nanti gue tanyain siapa deh. Kenapa perempuan itu masih ngejar-ngejar si Sulis? Padahal bapak lo kan udah meninggal. Bantuin gue ya Ki. Kasihan Sulis. Dia udah nagih ke gue. Gue makin merasa bersalah. Masa nikah udah mau 2 bulan, istri gue belum diapa-apain. Yang bener aja. Lo yang sabar ya Mar. Juki menertawakan sahabatnya. Ya lo ngeri sendiri lah Cuk. Iya gue ngerti kok Mar. Untung lo laki-laki yang sabar. Oke, gue mau nemuin si Abah dulu ya. Lo tunggu info dari gue. Saat Juki menanyakan sosok perempuan yang dilihat Sulis di pasar malam, Abah mengatakan jika dia memang Gina. Lalu kenapa si Gina masih ngejar-ngejar Sulis Bah? Pak Wadi kan udah meninggal. Juki butuh jawaban cepat dari Abah. Sulis lah wanita terakhir yang diinginkan arwah Gina. Itu sebabnya dia masih terus membuntuti Sulis. Lalu agar supaya arwah Gina tidak mengikuti Sulis, bagaimana Bah? Juki ingin tahu, barangkali ada semacam penangkal untuk membebaskan Sulis dari ancaman kematian yang ditunjukkan arwah Gina padanya. Terpaksa. Nak Umar harus berpisah dengan Sulis. Apa? Gak salah dengar aku Bah. Demi keselamatan Sulis. Dan jika memang Umar sangat menyayangi istrinya, pasti Umar dengan rela melepaskan Sulis. Kecuali jika Nak Umar menginginkan kematian Sulis. Ya Allah, jadi pening pala aku Bah. Mana mau si Umar melepaskan Sulis. Dia sangat mencintainya. Lirih Juki sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ingat ya, kutukan yang menimpa Umar adalah kematian istrinya di malam pengantin. Seberapa lama pun Umar menunda malam pertamanya, istrinya akan tetap meninggal secara tidak wajar. Pelan tapi pasti. Kamu sampaikan hal ini kepada Nak Umar. Keputusan ada di tangannya. Mau gak mau, ia harus rela melepaskan Sulis. Abah Amin mengakhiri ucapannya. Ia berpamitan ke Juki karena harus menemui kenalannya yang terkait urusan penting. Saat Juki memberitahu apa yang dikatakan Abah Amin, alangkah terkejutnya Umar. Ia sama sekali tidak menyangka jika harus berpisah dengan Sulis demi menyelamatkan nyawanya. Apa nggak ada cara lain Ki? Masa gue harus cerai sama Sulis? Ya bener aja loh. Sia-sia dong mak lo ngenalin Sulis ke gue. Emang Sulisnya mau gue ceraiin? Umar menatap lekat wajah Juki yang juga tengah dalam kebingungan. Bagaimana mengatasi problem yang tengah dihadapi kawan karibnya itu? Gue juga bingung Mar. Mesti ngapain? Emang si Abah bilangnya begitu. Gue pikir setelah kematian bapak lo, masalah selesai. Tapi nyatanya malah makin ribet. Apa sih maunya perempuan itu? Mestinya kan setelah dendamnya terbalas dengan kematian bapak lo, selesai urusan. Gue jadi ikut kesel deh sama itu perempuan. Juki merasa geram, tak habis pikir dengan masalah yang sedang menimpa sahabatnya. Ia ikut prihatin dengan kawannya itu. Sulis yang tengah tertidur pulas didekati Umar. Tapi sebelum tidur, Sulis kembali mempertanyakan haknya. Mata Umar berkaca-kaca. Belayan lembutnya di kepala Sulis.
Makin menyenyakkan tidur istrinya. Hatinya sedang berperang antara pertahankan Sulis atau melepaskannya. Apa yang harus ia katakan kepada istrinya? Apakah Sulis bisa menerima? Lalu bagaimana tanggapan ibunya jika Umar harus berpisah dengan menantu kesayangannya itu? Pikiran kalut yang membuat kepalanya mendadak pusing. Umar sulit memejamkan mata. Matanya menatap langit-langit kamar. Dengan pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan yang berkecambuk di benak. Tengah dalam lamunan, Umar dikejutkan dengan jeritan Sulis di sampingnya. Jangan bunuh Sulis. Sulis gak bersalah. Pergi kamu. Teriak Sulis sembari kedua tangannya mengipas-ipas. Lis, bangun Lis. Umar mengunjang-unjangkan tubuh Sulis. Apa maumu? Bapak sudah kamu bunuh. Sekarang, kenapa kamu mau bunuh aku juga? Apa salah aku? Sulis masih berteriak-teriak lantang. Sulis, bangun. Ini Mas Lis. Agak kencang Umar mengunjang tubuh istrinya. Dalam keadaan takut dan masih setengah sadar, Sulis menatap sayu Umar lalu menunjuk ke salah satu arah sambil berteriak. Wanita itu, Mas. Wanita itu yang mau bunuh Sulis. Dia menyeret tubuh Bapak di jalanan sambil ngejar-ngejar Sulis. Suara Sulis masih terdengar kalap. Umar, ada apa, Mar? Kenapa dengan Sulis? Bu Susi mengetuk-ketuk pintu kamar Umar setelah mendengar jeritan Sulis yang sangat keras. Umar yang sedang merangkul tubuh Sulis menyuruh ibunya masuk kamar. Begitu pintu dibuka, Bu Susi melihat Umar tengah memeluk Sulis yang sedang terisak-isak. Ada apa? Sulis mimpi buruk lagi? Tanyanya cemas. Iya Bu, wanita itu terus meneror Sulis. Jawab Umar sembari mengusap-usap punggung Sulis yang masih sesenggukan dalam dekapannya. Sulis takut, Mas. Kenapa wanita itu ingin membunuh Sulis? Dia sudah membunuh Bapak. Lama-lama Sulis bisa stres kalau begini terus. Pekik Sulis dalam rangkulan Umar. Iya, Mas tahu Sulis. Mas juga sama ikutan stres. Wanita itu benar-benar bikin jengkel. Besok panggil si Abah aja Bu. Kata Umar mengusulkan untuk memanggil Abah Amin. Bu Susi mengangguk setuju dengan usulan putranya. Ia juga merasa prihatin dengan keadaan menantunya. Yang Bu Susi khawatirkan, Sulis mengalami gangguan kejiwaan karena seringnya diganggu dan diteror oleh arwah Gina. Sulis terdiam di hadapan Abah Amin. Di samping kiri dan kanan ada Umar dan Bu Susi menghampiri duduknya. Itulah yang harus Sulis lakukan jika ingin terbebas dari kejaran arwah perempuan itu. Setan yang menyerupai Gina itu tidak akan puas sebelum menghabisi nyawa Sulis. Dengan sangat terpaksa, Sulis harus berpisah dengan Nak Umar. Sulis masih mau melihat Nak Umar kan? Abah Amin bertanya kepada Sulis. Bah, kematian itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jika Sulis harus mati di pelukan Mas Umar, Sulis rela. Asalkan Sulis tidak mati di tangan perempuan itu. Ujar Sulis dengan tegas. Bu Susi yang mendengar perkataan Sulis terkejut. Hush, Sulis, jangan berkata seperti itu. Sama artinya menantang maut. Kata Bu Susi menatap lekat menantunya. Habis Sulis kesal sama arwah perempuan itu, Bu. Sulis gak kenal dia. Tapi bisa-bisanya dia mau membunuh Sulis. Sulis salah apa, Bu? Tanya Sulis memandang mertuanya dan juga Pak Amin. Di saat Sulis menumpahkan kekesalannya, Umar malah terlihat sangat santai, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ia tak terusik dengan kemarahan Sulis di sampingnya. Mar, lo lagi mikirin apaan sih? Tanya Juki yang duduk di sebelah Abah. Ditanya begitu, Umar menatap Juki dan Pak Amin bergantian. Ia mempunyai ide yang barangkali bisa menyelamatkan Sulis dari kematian. Bah, saya nggak mau berpisah dengan Sulis. Sulis belum saya apa-apain.
Sulih juga nggak bakalan mau pisah sama saya, Pak. Gimana kalau saya nikah lagi? Hah? Sambil menatap wajah Umar yang terkesan serius. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.